kok ada gitu loh. Orang yang sudah harusnya kita bicara gentleman agreement, seorang politisi yang dalam konteks berpikir soal bangsa dan negara kok bisa menipu hal yang sebenarnya sangat substansial. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari Metropolitik. I Gede Pasek ungkap jika berkali-kali kena prank SBY hingga berujung terhempasnya dari Demokrat. Konflik internal di tubuh Partai Demokrat kian hari kian memanas. Masih ada beberapa pihak baik itu dari kubu pro AHY atau kubu yang pro Muldoko masih terus melontarkan sindiran-sindiran seperti yang disampaikan oleh I Gede Pasek Suardika. Loyalis Anas Urbaningrum yang juga mantan kader Partai Demokrat mengaku masih tak percaya dirinya pernah diprank oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Dengan setengah tertawa, I Gede Pasek mengingat awal mula kejadian yang menyebabkan adanya prank dari SBY, yaitu ketika Anas Urbaningrum mundur dari posisi Ketua Umum Partai Demokrat. Anas Urbaningrum mundur tepat 1 hari setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi terkait proyek Hambalang dan proyek-proyek lainnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 22 Februari 2013. I Gede Pasek saat itu mengajak Anas berdiskusi terkait nasib kawan-kawannya yang bersiap untuk nyalek dalam pemilu yang akan datang, sebab tahapan pemilu sudah mulai digelar. Itu cerita bagaimana saya kena prank seorang presiden yang saya percayakan orangnya bersih, cerdas, santun itu. Nggak senengnya tuh kok ada gitu loh. Orang yang sudah harusnya kita bicara gentleman agreement, seorang politisi yang dalam konteks berpikir soal bangsa dan negara kok bisa menipu hal yang sebenarnya sangat substansial. Dia lantas melontarkan ide bagaimana jika Anas dan loyalisnya sepakat untuk mendukung SBY mengisi posisi ketua umum yang ditinggalkan oleh Anas. Diharapkan hal tersebut membuat Partai Demokrat bersatu dan kawan-kawannya aman untuk mencalonkan diri dalam pemilu. SBY saat itu diketahui menjabat Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat dan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Gayung bersambut. Anas ternyata tak keberatan dengan ide I Gede Pasek. Anas pun mempersilahkan I Gede Pasek menyampaikan ide itu ke media massa. Singkat cerita, KLB yang digelar di Bali secara aklamasi memilih SBY sebagai ketua umum. Lantas, SBY meminta usulan nama-nama dari Anas dan loyalisnya untuk dimasukkan ke dalam kepengurusan DPP Partai Demokrat. Saya di BBM sama beliau. Terima kasih atas dukungannya. Kongres KLB sudah selesai dan secara aklamasi. Sampaikan terima kasih juga pada Bung Anas dan mohon usulan nama-namanya untuk kepengurusan. Nah, udah. Titip salam, mungkin namanya besok diusulkan. Keesokan harinya I Gede Pasek mengirimkan usulan nama-nama yang diminta SBY. Namun, dia tak menyangka bahwa dari seluruh nama yang diusulkan itu, hanya nama Saan Mustafa yang masuk ke pengurusan. I Gede Pasek kaget dan tak menyangka SBY yang dipercayanya sebagai orang yang bersih, cerdas, dan santun mampu mempermainkannya. Bahkan SBY disebutnya tak pernah meminta maaf atas nama-nama yang hilang, serta menganggap seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Bahkan I Gede Pasek mengungkap cerita internal di balik Kongres Partai Demokrat di Surabaya pada 2015 silam setelah adanya KLB di Bali. Susilo Bambang Yudhoyono kala itu maju kembali mencalonkan diri sebagai ketua umum partai berlambang Mercy tersebut. Padahal sebelumnya SBY berjanji hanya akan meneruskan sisa jabatan dari Anas Urbaningrum hingga 2015. I Gede Pasek juga tak habis pikir sebab dalam kongres di Surabaya tahun 2015 itu terdapat skenario-skenario yang melenggangkan SBY untuk menjadi nomor 1 di Demokrat. Salah satunya dengan membuat tata tertib yang membuat hanya SBY yang memenuhi syarat untuk menjadi ketua umum. Bahkan menurut loyalis Anas Urbaningrum itu juga terdapat hal lucu yang terjadi di Kongres Surabaya, di mana Kongres belum sempat dibuka, namun pencalonan untuk ketua umum sudah ditutup sebelumnya. Hal itu juga dijelaskan oleh I Gede Pasek. Tak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Kongres luar biasa partai politik manapun. Karenanya seketika itu pula, Gede Pasek menyebut Partai Demokrat telah berubah menjadi partai dinasti atau partai untuk sedulur. Sedulur adalah bahasa Jawa yang berarti saudara. Semoga informasi ini bermanfaat. Silahkan tinggalkan komentar Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe.